Pernah kepikiran nggak kalau tindakan kita sehari-hari yang kelihatannya sepele banget, baik itu di jalanan atau bahkan cuma pas masuk rumah, ternyata punya bobot spiritual yang luar biasa dalam? Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah hal itu. Gimana? Kaget nggak dengernya? Mungkin kedengarannya ekstrim ya, tapi ini adalah inti dari apa yang akan kita bahas. Oke, yuk kita langsung masuk. Ternyata cara kita bersikap di jalan itu bisa punya konsekuensi yang serius banget loh. Ini dia dasarnya. Peringatan yang sangat-sangat tegas. Ini bukan sekedar nasihat biasa, tapi sebuah penegasan kalau sampai kita mengganggu orang lain di jalan, balasannya adalah laknat. Sebuah kutukan ilahi. Oke, jadi tindakan apa aja sih yang bisa sampai mengundang laknat ini? Mari kita lihat beberapa contoh di zaman sekarang yang mungkin sering kita lihat atau bahkan kita lakukan tanpa sadar. Dan gangguan ini tuh bukan cuma hal-hal besar kayak tawuran ya. Coba lihat daftarnya. Konvoi yang nutup jalan, parkir sembarangan sampai orang lain susah lewat, bahkan sesimpel jalan di badan jalan padahal trotoar ada. Semua ini intinya dianggap mengganggu hak dan kenyamanan orang lain. Terus apa sih laknat itu sebenarnya? Ini bukan cuma kata-kata kasar biasa. Menurut para ulama, dilaknat itu artinya dijauhkan, bahkan diusir dari rahmat Allah. Konsekuensinya, orang yang kena laknat itu bakal ngerasa susah banget buat berbuat baik, dan hatinya jadi nggak tenang. Ini kondisi spiritual yang bahaya banget. Nah, setelah kita tahu apa yang harus dihindari, gimana dengan sisi positifnya? Ternyata, ada cara yang sangat sederhana buat kita justru dapat pahala di jalanan, bukan kutukan. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Kontrasnya jelas sekali. Di satu sisi, mengganggu orang lain itu bisa mendatangkan kutukan. Tapi di sisi lain, melakukan kebalikannya, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, itu justru dianggap sebagai bagian dari iman. Biar kita lebih paham konteksnya, dalam Islam itu iman digambarkan punya banyak banget cabang, lebih dari 70. Nah, cabang yang paling tinggi, puncaknya, ya tentu saja kalimat tauhid, inti dari keyakinan kita. Dan ini dia poin kuncinya. Cabang iman yang dianggap paling rendah atau paling dasar itu ternyata adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja. Menyingkirkan paku, duri, batu, atau apapun yang bisa bahayain orang di jalan. Tindakan sekecil ini ternyata adalah bukti iman yang nyata. Oke, cukup soal jalanan. Sekarang kita pindah, kita masuk ke ruang yang lebih pribadi, rumah kita sendiri. Ternyata cara kita melangkahkan kaki masuk ke rumah itu ada adab dan keberkahannya juga loh. Ada 3 langkah super simple yang diajarkan untuk memastikan kita membawa berkah bukan sebaliknya setiap kali kita masuk rumah. Pertama, dahulukan kaki kanan. Kedua, baca doa khusus. Dan ketiga, ucapkan salam. Ini dia doa lengkapnya, bisa Anda lihat di layar. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraja. Intinya apa? Kita memohon kepada Allah jalan masuk dan jalan keluar yang terbaik. Sebuah permohonan agar setiap langkah kita, baik saat masuk atau keluar rumah, itu selalu dalam lindungan dan berkahnya. Yuk, sekarang kita fokus ke langkah ketiga tadi, yaitu mengucapkan salam. Ini bukan sekedar sapaan halo biasa. Ini adalah doa yang punya kekuatan membawa berkah bagi seluruh isi rumah. Keren ya, ternyata ada salam untuk setiap situasi. Kalau ada orang di rumah, kita ucapkan Assalamualaikum. Tapi yang menarik, kalau rumah lagi kosong, pun kita tetap dianjurkan mengucapkan salam. Salamnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, dan juga untuk para hamba Allah yang soleh, termasuk malaikat yang mungkin ada di sana. Nah, kita sampai di bagian akhir yang menurut saya paling berharga dari bahasan ini. Sebuah amalan yang diajarkan sebagai kunci spiritual untuk mendatangkan kelimpahan ke dalam rumah kita. Pernahkah Anda berpikir ada sebuah amalan sederhana yang diajarkan sebagai semacam jaminan untuk mencegah kemiskinan? Yuk kita lihat prakteknya. Amalannya, menurut sumber yang kita kaji, sangatlah dahsyat. Saat masuk rumah, ucapkan 3 salam. Salam ke keluarga, salam ke Nabi, dan salam ke hamba-hamba yang soleh. Sesudah itu, baca surah Al-Ikhlas cukup sekali saja minimal. Jaminannya, dikatakan bahwa siapapun yang mengamalkan ini, Allah akan mencegah kefakiran atau kemiskinan, menyentuh dirinya dan seisi rumahnya. Dan lihat deh, gimana efek berkahnya itu meluas. Baca sekali, berkahnya untuk diri Anda sendiri. Baca 2 kali, berkahnya menyebar ke seluruh penghuni rumah. Dan kalau dibaca sampai 3 kali, Masya Allah, berkahnya itu bahkan melimpah sampai ke tetangga-tetangga kita. Luar biasa kan?
Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Dari semua adab sederhana ini, entah itu menyingkirkan batu kecil di jalan, atau sekedar mengucapkan salam yang benar saat masuk rumah, tindakan kecil mana yang akan Anda pilih untuk mulai Anda praktirkan dan mengubah hari Anda mulai hari ini?